Belum juga rampung kasus BTS yang menyambar kemana-mana. Sekarang muncul lagi kasus korupsi pertambangan nikel yang menyeret nama artis Celine Evangelista. Dia diduga terlibat dalam kasus ini. Sejumlah fakta dan kontroversi memantik perbincangan di tengah masyarakat. Yang membuat kasus ini heboh adalah selain Celine, ada nama Jaksa Agung ST Burhanuddin turut juga disebut. Kasus ini berawal dari penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam operasi pertambangan Ore Nikel PT Antam. Kasus ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya dalam memberantas korupsi di sektor pertambangan yang merugikan negara dan masyarakat. Pihak berwenang menyelidiki beberapa pihak yang diduga terlibat dalam praktek korupsi ini. Dalam persidangan, terdakwa kasus ini, Amalia Sabara atau AS alias Amel, memberikan keterangan yang mengungkap keterlibatan Celine Evangelista. Menurut keterangan yang diberikan oleh Amel, ia telah menyerahkan sejumlah uang kepada pengacara Krishna Mukti yang diduga sebagai perantara dengan tujuan agar kasus tersangka Andi Ardiansyah dapat diurus. Selain itu, Amel juga mengaku telah meminta uang kepada istri tersangka Andi Ardiansyah, Jacqueline, untuk membelikan hadiah ulang tahun Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari total uang yang disebutkan, sebagian diantaranya sebesar 500 juta diberikan kepada Celine Evangelista atas inisiatif Amel. Amel menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa Celine memiliki kedekatan dengan lingkungan Jaksa Agung dan memintanya untuk membantu menyampaikan kasus yang menjerat tersangka Andi Ardiansyah. Amel juga mengklaim bahwa Celine sempat ragu untuk menyampaikan kasus tersebut kepada Jaksa Agung. Tetapi akhirnya Celine setuju untuk memberitahukan hal ini kepada Jaksa Agung yang dipanggilnya dengan sapaan Papa. Keterlibatan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kasus ini juga menjadi sorotan utama. Menurut keterangan Amel, uang yang diminta dari Jacqueline salah satunya adalah untuk membelikan hadiah ulang tahun Jaksa Agung. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Jaksa Agung maupun pihak berwenang terkait peran beliau dalam kasus ini. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana menegaskan bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menekankan kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang yang mengklaim bisa mengurus perkara di kejaksaan melalui jalur dalam. Beliau menegaskan bahwa pihak Jaksa Agung tegas dalam menjaga integritas dan profesionalisme lembaga kejaksaan. Keterlibatan nama Celine Evangelista dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kasus ini telah mengejutkan masyarakat Indonesia. Sejumlah komentar dan perbincangan pun bermunculan di media sosial dan platform berita. Sebagian besar masyarakat mengecam praktek korupsi dan upaya untuk mempengaruhi proses hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan pengadilan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini berhak atas proses hukum yang adil dan transparan. Kita perlu menunggu hasil dari proses hukum ini sebelum membuat kesimpulan akhir. Semoga saja segera ada titik terang dalam kasus ini, sehingga tidak hanya menyebarkan rumor di tengah masyarakat. Keterangan Amel tentu harus menjadi pintu masuk untuk didalami lagi. Misalnya, apakah betul oknum yang jadi Markus itu memang benar tersambung ke Jaksa Agung? Bisa jadi itu hanya oknum atau memang sebaliknya.